Jadi sebelum mulai, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tambah tahu cara berinteraksi dengan sumber daya bumi. Dan bagi yang sudah pencet, terima kasih. Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman kakao, namun masih berhubungan dengan seputaran pertanian. Oke, jadi biasanya ketika kita melakukan kegiatan di perkebunan atau biasa juga di luar rumah, khususnya di tempat yang jauh dengan pusat keramaian, biasanya kita sering mengalami suatu kejadian, misalnya jatuh atau terluka. Oke, jadi saya punya tips atau cara untuk melakukan pertolongan pertama. Misalnya terluka, biasanya kita terluka, biasanya kita terluka ketika sedang bekerja atau membelah kakao, tiba-tiba tangan kita terkena parang. Oke, jadi kawan-kawan bisa melakukan tips pengobatan atau penanganan pertama yang mungkin bisa menghentikan pendarahan. Oke, jadi di video saya kali ini saya akan bahas tentang cara untuk bagaimana kita supaya tidak panik dan segera tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami suatu kejadian atau terluka, khususnya luka kecil. Oke, jadi kawan-kawan bisa menirunya atau mengikutinya, namun bisa juga tidak mengikutinya, sesuai kalian sendiri bagaimana menanggapinya. Kalau memang inti rasa bagus, silahkan diikuti, kalau tidak usah. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya mohon kawan-kawan untuk subscribe channel saya ini agar selalu berkembang. Oke, jadi itu sangat perlu bagi saya. Oke, jadi kawan-kawan, saya akan memulainya. Kita hanya membutuhkan 3 tumbuhan, dan jika kawan-kawan punya lebih atau masih ada tumbuh-tumbuhan yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar, karena saya cuma tahu 3 saja yang bisa dilakukan pertolongan pertama ketika mengalami luka. Oke, jadi pertama itu adalah pisang ya. Kawan-kawan pasti tahu di kebun itu sangat banyak pohon pisang. Jadi caranya itu agar bisa dimanfaatkan untuk menghentikan pendarahan, pohon pisang kita cari. Oke, sebenarnya pisang itu sangat bermanfaat sekali, dan yang perlu kawan-kawan lakukan itu adalah mencari pisang yang kecil seperti ini. Oke, bisa juga seperti ini kecilnya, bisa juga besar. Oke, saya akan tunjukkan caranya bagaimana. Oke kawan-kawan, jadi saya akan memulainya. Di sini saya sudah punya batang pisang atau tunas pisang yang masih kecil. Jadi di sini kawan-kawan bisa menggunakan ini untuk menghentikan luka, yaitu dengan cara mencari bagian sininya. Oke, kita cari bagian sininya, ini yang paling kecil atau daun mudanya. Kita cari sampai bagian sini, sampai bagian dalamnya.
sini kawan-kawan bisa lihat, kita ambil bagian sininya, kemudian kita akan potong dulu. Oke kawan-kawan, jadi di sini kita sudah selesai memotongnya. Sekarang jadi kalau sudah kawan-kawan mendapatkan ini, jadi kawan-kawan tinggal mengunyahnya atau jadi kawan-kawan silahkan kunyah ini sampai saya akan praktekkan. Sampai seperti ini. Kawan-kawan bisa mengunyahnya sampai seperti ini bentuknya. Kemudian kawan-kawan tinggal langsung menempelkannya ke luka yang ingin kalian hentikan pendarahannya. Jika kalian merasa mengunyah itu rasa tidak baik, bisa menggunakan pohon kayu, misalnya seperti ini, kawan-kawan simpan. Jadi kawan-kawan simpan seperti ini, kemudian kawan-kawan tumbuk. Itu sama saja. Kemudian tapi di sini harus ditambahkan air. Jadi kalau saya lebih baik langsung dikunyah kemudian diisi. Jadi itu tipsnya, masih seputaran pohon pisang, manfaatnya untuk menghentikan pendarahan. Dan yang kedua itu yang terakhir, bisa kawan-kawan cari bagian sininya. Kita kupas ini. Masih tua, jadi tetap masih bisa dicari. Kita buka sampai kelihatan bagian merahnya ini. Jadi semua pisang bisa digunakan. Cara yang kedua itu seperti ini. Kawan-kawan bisa ambil bagian sininya dengan cara seperti ini, tarik satu arah saja ke atas dengan menggunakan parang. Kawan-kawan bisa lihat itu seperti betadine. Jadi ini sering saya gunakan untuk menghentikan pendarahan ketika terjadi luka di kebun. Kita ambil bagian sininya. Nah ini, kawan-kawan bisa lihat seperti betadine. Kawan-kawan, jadi ini bisa menghentikan luka. Jadi kawan-kawan harus butuh banyak. Jika kawan-kawan bisa memilih yang ini, tunas muda mengunyahnya sama dengan ini, itu sama saja halnya dapat menghentikan luka atau menghentikan pendarahan pada luka. Jadi bersifat sementara ya. Jadi kawan-kawan misalnya kawan-kawan rasa sedikit bagian sini, misalnya pohon yang sudah tua atau batang yang sudah tua, bisa kawan-kawan bisa kawan-kawan cari di bagian sini, karena itu yang paling kecil, biasanya paling banyak menyimpan seperti itu. Seperti ini kawan-kawan bisa lihat, makin merah batangnya artinya makin banyak yang bisa kawan-kawan dapat. Kawan-kawan lihat, tarik satu arah saja sampai merahnya hilang. Di sini kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini dia. Ini sudah pernah saya praktekkan, bisa digunakan untuk menghentikan luka. Jadi silakan kawan-kawan bisa pilih, gunakan tunas atau daun muda
yang ambil dari sininya, kemudian kawan-kawan kunyah seperti yang saya contohkan tadi. Bisa juga menggunakan batang pohon pisang seperti ini. Oke, jadi itu tips yang pertama dari saya. Jadi sebelum saya lanjut, mohon di subscribe channel saya. Semoga channel saya dapat bermanfaat atau video-video saya dapat bermanfaat untuk kawan-kawan. Oke, sekarang di bagian berikutnya itu ada tanaman. Oke, saya akan cari. Jadi terus ikuti. Oke, saya akan cari tanamannya. Oke, jadi tanaman ini sangat langka. Jadi oke, saya akan skip dulu. Nanti saya akan tampilkan lagi kalau sudah dapat. Kawan, jadi saya sudah mendapatkan tanamannya atau rumputnya. Jadi yang ini rumputnya akan kita gunakan. Itu jenisnya seperti ini. Oke, bisa kawan-kawan lihat karakternya itu fokuskan dulu. Oke, kita fokus. Jadi seperti ini contohnya. Oke, dia mempunyai bulu-bulu di pinggirannya. Oke, kamu bisa lihat bentuknya dari atas. Oke, jadi jangan kawan-kawan sampai tertipu dengan bentuk yang seperti ini. Ini ada jenisnya. Saya kurang tahu, mungkin apa namanya tumbuhannya, enggak sih, jenisnya seperti ini. Oke, dan bukan yang ini. Jadi kalau ini rumput seperti ini akan muncul banyak ketika selesai habis penyemprotan, misalnya membunuh gulma menggunakan pestisida. Jadi banyak akan tumbuh rumput seperti ini. Tapi rumput seperti ini jarang ditemukan karena memang dia tumbuh itu tidak tempat sembarangan. Oke, tapi di daerah Sulawesi banyak terdapat, di Indonesia pun saya rasa banyak terdapat seperti ini. Jadi kawan-kawan, jika melihat tumbuhan seperti ini di sekitar kawan-kawan pas terjadi luka, silahkan diambil. Kemudian caranya itu sangat gampang juga, saya akan praktekkan. Oke, pertama kita ambil daunnya. Oke, kita ambil daunnya. Di sini kawan-kawan tidak perlu mengunyahnya karena ini sangat pahit sekali ketika dikunyah. Jadi kawan-kawan bisa cukup menggosokkannya di tangan, atau bisa juga ketika kawan-kawan oke, bisa juga menumbuknya ketika kawan-kawan merasa tidak bisa lakukan seperti ini. Oke, digilas menggunakan tangan. Oke, jadi dia akan keluar air. Jadi oke, kawan-kawan bisa lihat airnya. Oke, jadi ini bisa digunakan untuk menghentikan luka. Jadi sering saya gunakan untuk menghentikan luka. Kemudian kalau sudah kawan-kawan rasa banyak keluar airnya, silahkan ditempelkan di luka yang kawan-kawan rasa ingin dihentikan pendarahannya. Jadi ini untuk luka-luka yang kecil, misalnya membelah kakao atau mencangkul terus atau terbentur karena tiba-tiba tidak sengaja terbentur, kemudian kaki kawan-kawan itu robek atau bagaimana. Jadi bisa dihentikan menggunakan ini. Oke, jadi ini tanamannya, mungkin bisa kawan-kawan lihat
penjelasannya di sebelah atas saya akan tampilkan. Oke, jadi bukan yang ini ya, jadi emang jenis segi tekstur daunnya sama, tidak jauh beda, namun lebih tebal ini. Mungkin kawan bisa langsung bedakannya dari sini, tapi sering kan biasa keliru melihatnya ini. Oke, jadi tips yang ketiga itu saya akan lanjutkan. Jadi saya skip dulu, saya akan tunjukkan apa yang perlu digunakan untuk yang ketiga. Oke, jadi tips yang ketiga itu ada sebuah tumbuhan yang bisa dimakan dan itu sangat enak sekali. Jadi kalian bisa menggunakan contohnya tanaman seperti ini yang ada di depan kawan-kawan. Oke, jadi kawan-kawan cukup mengambil daunnya. Ini kawan-kawan pasti tidak asing. Ini adalah daun ubi kayu. Oke. Kemudian kawan-kawan petik daun yang tua atau muda, terserah kalian, terserah yang mana bisa digunakan. Kemudian kawan-kawan bisa mengunyahnya. Jadi ini sama saja dilakukan dengan daun muda pisang yang langsung dikunyah, bisa juga ditumbuk. Jadi kawan-kawan bisa langsung mengunyahnya atau bisa juga menumbuk. Namun kalau menumbuk itu perlu menggunakan misalnya batu atau ditambahkan juga air, batu atau apa ya, atau sesuatu yang bisa menghancurkan daun ini. Jadi perlu ditambahkan air juga. Namun kalau dikunyah itu tidak perlu ditambahkan air. Jadi langsung bisa digunakan. Oke. Jadi sudah ada 3 tumbuhan yang bisa digunakan untuk menghentikan pendarahan. Sekarang untuk yang terakhirnya mungkin terdengar sangat ekstrim atau sangat aneh kawan-kawan dengar, namun ini sangat bermanfaat. Oke, saya akan tunjukkan apa itu. Oke, terus ikuti, saya akan tunjukkan daunnya. Oke kawan-kawan, jadi ini tanaman yang paling ampuh atau yang bisa dikata paling manjur selama saya menggunakannya. Kawan-kawan bisa menebak mungkin apa ini. Oke, mungkin bisa dilihat ke atas ini tanamannya. Jadi oke, bisa dilihat sudah kelihatan buahnya. Oke, jadi inilah tanaman cabai yang bisa digunakan untuk menghentikan pendarahan dan juga menghentikan rasa nyeri pada luka yang baru terjadi. Oke, jadi cara menggunakannya itu sangat mudah sekali. Kawan-kawan tinggal ambil satu buah cabai, kemudian kawan-kawan bisa, oke di sini saya tidak sarankan untuk mengunyahnya, tapi kawan-kawan kalau bisa mengunyahnya silahkan dikunyah, kemudian diisi di lukanya, tapi itu tidak saya sarankan. Jadi kawan-kawan bisa langsung buka atau patahkan ini. Oke, kawan-kawan bisa patahkan, kemudian dibuka ujungnya atau bisa juga dipotong menggunakan pisau. Kemudian kawan-kawan oleskan pada luka, misalnya luka kawan-kawan ada di bagian sini. Oke, bagian sininya. Oke, jadi kawan-kawan tinggal mengoleskannya seperti ini. Misalnya di sini lukanya, jadi tinggal oleskan. Oke, tinggal dioleskan. Oke, kemudian
akan terjadi rasa pedis atau rasa sakit selama 2 menit atau ya tidak mungkin 2 menit, 1 menit saja saya rasa, penjelasan tidak lama. Kemudian ketika rasa sakit itu hilang, oke, di sana terjadi sana kawan-kawan bisa rasakan sendiri, kemudian bisa kawan-kawan pegang lukanya, tidak akan terasa apa-apa. Jadi seperti halnya bius. Oke, sudah pernah saya coba, dan jika kawan-kawan bisa mencobanya, misalnya kawan-kawan terlilit silet, bisa juga dicoba untuk membuktikannya. Tapi ini semua yang saya lakukan untuk luka-luka yang kecil atau luka-luka yang tidak mengalami pendarahan besar. Oke, misalnya tersandung batu atau tergores lututnya bisa digunakan. Jadi dari keempat ramuan tersebut, jadi ini ramuan yang paling sangat manjur bisa digunakan. Kawan-kawan bisa mencobanya. Saya tidak berbohong, namun ketika kawan-kawan ingin mendapatkan atau rasa sakit kawan-kawan hilang dengan cepat, ya bisa digunakan ini. Saya sudah membuktikannya dan silakan digunakan. Kalau kawan-kawan tidak percaya, silakan digunakan di luka yang kecil. Misalnya ada tergores silet bagian sini, terus kawan-kawan isi cabai, terus kawan-kawan tidak usah digosok keras, kasih kena cabai. Kalau sudah kawan-kawan rasa sakit atau pedis atau kram, oke, di sana kawan-kawan bisa lihat ketika selesai keramnya, kawan-kawan pegang begini, itu tidak akan terasa apa-apa. Oke, jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jadi silahkan like dan subscribe channel saya jika kawan-kawan ingin melihat video terbaru dari saya, khususnya untuk pertanian. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jaya terus petani kakao, petani Indonesia, dan sukses selalu petani Indonesia. Nah, sekarang sudah tahu kan caranya? Sekarang ayo cepat ambil peralatan kita, kakao kita di kebun menunggu kita. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan like, dan jangan lupa lonceng dan tombol subscribe-nya dipencet agar Globe Smiling selalu membantu kalian care membuat kalian tersenyum kembali. Sampai ketemu di video berikutnya. Siriho.